Baik, kembali bersama saya Made Wahyu Sandika Purnama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai bahasa pemrograman C++ dengan topik sorting atau pengurutan pada array. Nah, di sini terdapat dua jenis pengurutan, yaitu ascending atau dari nilai kecil ke nilai terbesar, dan juga descending dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Sorting di sini digunakan biasanya untuk mempermudah pencarian nilai pada array. Langsung saja saya di sini akan menerapkan pemrograman C++ ini pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Di sini saya sudah menyiapkan IDE-nya, yaitu langkah seperti biasa, yaitu yang pertama pembuatan project baru. Pilih Win3 Console Application, kemudian isikan nama projectnya. Saya contohkan di sini modul 8-1. Itu kemudian tentukan direktori penyimpanannya. Saya contohkan di sini. Nah, jika sudah, kemudian select folder, kemudian klik OK. Nah, pada application wizard ini, klik next. Kemudian pastikan application tipenya sudah console application. Kemudian hilangkan centang pada precompile header dan isikan centang pada empty project. Kemudian klik finish. Nah, kemudian pada Solution Explorer ini sudah terlihat project yang tadi kita buat. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan file kerja baru dengan cara klik kanan pada source file, pilih add, kemudian new item. Nah, di sini pilih C++ file, kemudian isikan nama filenya. Saya contohkan di sini sorting. Kemudian klik add. Nah, di sini file kerja kita sudah disediakan dengan nama sorting.c++. Langkah awal yaitu seperti biasa saya akan memberikan tag komen untuk identitas terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembuatan struktur dasar pemrograman C++ dengan yang diawali dengan pemanggilan header IOStream. Kemudian deklarasi std. Dan pembuatan fungsi utama yang bertipe integer. Yang diakhiri dengan return 0. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana membuat program mengenai pengurutan pada array yang bertipe integer dengan jenis pengurutan yaitu ascending atau dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Saya contohkan di sini yaitu menggunakan variabel a yang bertipe array, bertipe integer dengan array dengan nama a dan indeksnya yaitu 7. Seperti itu. Kemudian variabel selanjutnya yaitu i. Saya contohkan itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu saya akan membuat output untuk meminta inputan dari user. Saya contohkan. Meminta inputan di sini menggunakan perulangan karena menggunakan array dengan indeksnya agar dapat diurutkan.
atau ditambah-tambah 1. Jadi jika I sama dengan 0 dan dengan kondisi I lebih kecil daripada 7 karena pengulangannya sebanyak 7 kali, maka I di increment. Dan yang akan ditampilkan yaitu meminta inputan indeks ke I seperti itu. Kemudian setiap inputan akan disimpan ke variabel A dengan indeks ke I. Nah, itu mengenai perulangan inputan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perulangan untuk menampilkan setiap inputan dari user. Saya contohkan di sini. Jika I sama dengan 0 dan jika I lebih kecil daripada 7 dengan perulangan yang sama, maka I di increment. Dan ditampilkan adalah isi dari setiap indeks ke I, indeks dari variabel A ke I, agak ada terjadi sedikit kesalahan, indeks dari A ke I ditampilkan, kemudian yang diisi dengan isi dari array A ke I, seperti itu, dan dibuatkan baris baru. Saya akan di sini menambahkan untuk membedakan. Nah, seperti itu untuk menampilkan setiap inputan dari user. Kemudian langkah selanjutnya yaitu saya akan membuat sintak untuk mengurutkan. Di sini memerlukan variabel jmax, kemudian u yang diinisialisasi dengan nilai 6. Kemudian dilakukan perulangan kembali dengan kondisi jika J sama dengan 0 dan J lebih kecil daripada 6, maka J di increment. Pada kondisi ini kemudian di inisialisasi Jmax-nya sama dengan 0 dan dilakukan perulangan kembali untuk membandingkan setiap nilai pada array sama dengan 1, dan jika K kecil atau sama dengan U, maka K di increment. Di sini pada perulangan ini dimasukkan sebuah kondisi jika isi dari array A indeks ke K
lebih besar dari array A, indeks ke Jmax atau ke 0, maka nilai Jmax diinisialisasi dengan nilai dari K. Seperti itu, kemudian pada ulangan for yang pertama ditambahkan kondisi untuk menukarkan nilai Jmax atau nilai awal hasil perulangan ini dengan nilai A indeks ke U. Saya contohkan menggunakan variabel tambahan atau temporary yang diisi dengan indeks A ke U. Kemudian variabel selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu mengisi nilai A array A ke U dengan array A ke Jmax. Dan terakhir yaitu A indeks ke Jmax diisi dengan isi dari temp atau variabel temporary. Seperti itu. Nah, di sini terdapat kesalahan sedikit, belum dideklarasikan nilai J, K, dan U variabel temp. Nah, seperti itu. Dan langkah terakhir yaitu untuk membandingkan nilai U di decrement. Nah, itu untuk kondisi perbandingannya. Nah, untuk menukarkan nilainya. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan hasil sorting atau hasil pengurutan secara ascending atau nilai kecil ke besar. Dengan perulangan kembali, seperti biasa untuk menampilkan kondisi I sama dengan 0, dan jika I lebih kecil daripada 7, maka I di-increment. Maka yang akan ditampilkan yaitu isi dari indeks ke I yang diisi dengan hasil pengurutan dari array A indeks ke I, dibuatkan baris baru. Seperti itu, saya di sini tambahkan untuk memisahkan. Nah, itu prosesnya, itu sintak-sintak dari pengurutan yang sudah saya buat, yaitu kemudian saya di sini akan coba compile. Nah, di sini sudah dinyatakan sukses, kemudian saya jalankan. Nah, di sini sistem sudah menampilkan output untuk meminta inputan dari user. Saya contohkan di sini 42. Nah, itu kemudian 7 elemen sudah saya masukkan, kemudian
Saya masih lupa satu lagi, yaitu seperti biasa statement system pause untuk menahan eksekusi pada saat program dijalankan agar tidak langsung dikeluarkan seperti tadi. Compile ulang dan nyatakan sukses, dan saya jalankan. Saya akan ulang masukkan bilangannya. Nah, ini prosesnya, yaitu yang pertama menginputkan 7 elemen dengan indeks ke 0 sampai ke 6. Kemudian sistem akan menampilkan dari nilai indeks ke 0 sampai ke 6 sama dengan inputannya. Kemudian setelah diproses, maka sistem akan menampilkan hasil pengurutannya, yaitu indeks ke 0, 1 sampai ke 6, dan diisikan nilai setelah pengurutan, yaitu 1 sampai 7. Nah, sedikit penjelasan di sini, yaitu tata cara untuk mengurutkannya, yaitu yang pertama perulangan untuk mendapatkan perulangan untuk mencari jumlah perulangan sebanyak 0 sampai ke 6, kemudian diinisialisasi Gmax dengan nilai 0, dan selanjutnya yaitu perulangan untuk membandingkan isi dari indeks ke K, yaitu indeks ke 1 dengan array A indeks ke 0. Jika 1 dengan ke 0 lebih besar indeks ke 1, maka di nilai Gmax diinisialisasi dengan isi dari variabel K, yaitu 1. Seperti itu. Kemudian diulang sebanyak U, yaitu sebanyak 6 kali. Jika jika kondisi tidak sesuai, maka dilanjutkan ke proses, yaitu penukaran nilai, yaitu yang pertama variabel temporary ini dimaksudkan untuk variabel kosong yang untuk penyimpanan nilai sementara. Variabel temporary ini diisi dengan nilai array A indeks ke U atau indeks ke 6. Jika ulangan pertama ini, kemudian A ke U atau A ke 6 ini karena sudah dipindah nilainya ke variabel temporary, maka A ke U kosong dan diisi dengan nilai A ke Gmax. Gmax ini apabila kondisi dari if ini tidak ada yang sesuai, maka Gmax diisi dengan ke 0. Nah, jika sesuai, maka indeks ke berapa yang sesuai, maka Gmax diisi dengan indeks ke itu juga. Kemudian karena A ke U sudah diisi dengan nilai dari A ke Gmax, maka A ke Gmax ini kosong dan diisi dengan nilai A ke U yang sudah dipindahkan ke temporary awalnya. Seperti itu. Kemudian setelah proses penukaran diselesaikan, maka U di decrement, maka nilai U di sini mendapat nilai baru, yaitu 5. Seperti itu. Kemudian terus diulang sampai nilai U sama dengan 1. Nah, jika K sama dengan 1, maka K juga sama dengan isi dari variabel U atau 1. Seperti itu. Sampai itu karena setelah di decrement nilainya 0, maka sistem akan selesai, perulangan akan selesai dijalankan. Sedikit penjelasan mengenai penukaran nilai ini, sama halnya dengan penukaran susu dengan kopi. Nah, seperti itu. Dengan kemudian apabila kita memiliki 2 gelas, yaitu susu dan kopi, maka diperlukan 1 gelas untuk penyimpanan sementaranya, 1 gelas kosong untuk penyimpanan sementara. Untuk menukarkannya, pindahkan gelas susu ke gelas kosong. Kemudian gelas kosong yang awalnya terisi dengan susu diisi dengan kopi. Dan kemudian setelah gelas kopi kosong, maka gelas kopi diisi dengan isi dari penyimpanan sementara, yaitu susu. Maka
dua nilai pun akan bertukar. Seperti itu. Sekian tutorial mengenai pengurutan array. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali.